Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan emiten saham dan juga dunia seputar saham dan investasi. Untuk itu, saya ingin meminta teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah ini agar saya dapat memberikan informasi-informasi yang penting khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan seputar saham, dan saya akan terus bersemangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua agar kita sama-sama mendapatkan profit di hari-hari berikutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu emiten saham pertambangan yang bernama Adaro Energi Tbk dengan kode saham emitennya yaitu ADARO atau ADRO. Perusahaan Adaro Tbk ini yaitu pertama kali didirikan dengan nama PT Padang Karunia yaitu pada tanggal 28 Juli 2004. Perusahaan ini pertama kali melantai di bursa saham pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga sudah selama 12 tahun ya, hampir 13 tahun sampai dengan tahun ini. Kemudian PT Adaro Energi Tbk ini memiliki visi menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Adapun bidang usaha dari PT Adaro Energi Tbk ini yaitu bergerak pada sektor pertambangan. Kegiatan utamanya meliputi usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, pembengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Untuk saat ini, market capital dari perusahaan Adaro Energi Tbk ini yaitu berada di angka 45,9 triliun. Angka yang sebenarnya cukup besar dari perusahaan pertambangan ini, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini pergerakan harga sahamnya pada hari Jumat kemarin yaitu berada di harga Rp1.435 atau naik sebesar 60 poin atau naik sebesar 4,36% dari hari sebelumnya. Jika kita lihat di awal tahun 2020 harga dari saham ini yaitu berada di harga Rp1.580 ya, Rp1.580. Kemudian untuk saat ini harga masih berada di harga Rp1.435. Untuk saat ini sebagian besar saham sudah kembali menuju ke angka normal dari awal tahun 2020, sehingga ini akan memberikan sedikit gambaran kepada para teman-teman semua bahwasanya harga dari saham dari PT Adaro Energi Tbk ini kemungkinan besar akan kembali di harga seperti halnya di awal tahun 2020 ya, yang pastinya itu berada di harga 1.550 sehingga masih ada kemungkinan naik sebesar 80 atau 100 poin ya, atau sekitar 8% atau 6%. Kemudian kita lihat lagi di case statistik ataupun kinerja perusahaannya, yaitu return of assetnya tumbuh sebesar 2,25%, return of equity-nya pengembalian dari modal bersihnya tumbuh sebesar 4%, kemudian gross profit margin GPM-nya 23,65%, kemudian ada operating profit margin-nya 13,93%. Oke. Perusahaan ini memiliki earning per share-nya atau pendapatan per lembar sahamnya itu sebesar Rp68,02 per lembar sahamnya. Kemudian price to book value-nya itu berada di 0,84 ya, cukup murah jika kita lihat dari ekuitas ataupun aset yang dimiliki oleh Adaro ya. Kemudian ada juga revenue per share-nya itu 911,57 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian di sini ada price to earning-nya atau PER-nya itu berada di 21,1 ya, tidak cukup besar ya, tidak masalah, sehingga perusahaan ini sebenarnya cukup untuk saat ini masih cukup murah untuk kita beli, tidak terlalu buruk ya.
Kemudian kita lihat dari hutang yang dimiliki. Hutang yang dimiliki oleh perusahaan Adaro ini, current rasionya perusahaan ini mampu untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang jangka pendeknya itu sebesar 1,5 kali atau 151%, ya. Jadi dari model ekuitasnya, dari model bersihnya itu, perusahaan ini masih mampu untuk mengatasi seluruh hutang jangka pendeknya meskipun modal bersihnya itu berkurang sebanyak 50%, tapi setidaknya masih memiliki modal bersih untuk menopang kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kemudian kita lihat juga di sini ada debt to equity ratio-nya itu utang jangka panjangnya atau kewajiban untuk melunasi utang jangka panjangnya itu tidak terlalu buruk, ya. Ada 71%, tidak mencapai 1 kali ataupun tidak mencapai 100%. Jadi masih memiliki ekuitas ataupun modal bersih untuk menopang kewajiban untuk membayar hutang-hutang jangka panjangnya. Kemudian perusahaan ini pada tahun ini telah memberikan dividen sebesar 109,61 kali, maksud saya 109,61 rupiah. Kemudian jika kita lihat dari segi teknikalnya, berdasarkan dari 14 indikator teknikal yang berbeda, ya, berdasarkan dari 14 indikator teknikal yang berbeda, di sini mengisyaratkan bahwasannya emiten ini masih cukup layak untuk dibeli, kemudian memberikan hasil sebesar 100% untuk dibeli gitu pada hari ini, maksudnya pada harga di saat ini, dimana ada indikator RSI, kemudian juga ada indikator moving average dan juga indikator-indikator lainnya, mengisyaratkan bahwasanya untuk perusahaan ini masih cukup layak untuk dibeli di harga yang saat ini. Jika kita lihat di harga tertingginya di 5 tahun yang time frame 5 tahun yang lalu gitu, berada di harga sekitar 2.450 rupiah, ya, 2.450 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian juga untuk saat ini perusahaan ini masih memiliki sentimen yang positif di tengah masyarakat. Kemudian jika kita lihat untuk saat ini, ya, untuk saat ini permintaan dari batubara sungguh naik pesat, ditambah lagi dengan harga batubara, kontrak batubara untuk saat ini sudah mulai semakin besar, yaitu 71 naik dibandingkan dengan di awal-awal tahun 2020 yang sebesar sekitar $60 per tonnya. Kemudian hal ini akan memberikan angin segar dari berbagai perusahaan pertambangan batubara, di mana dapat menjual batubaranya itu dalam jumlah yang besar, ditambah lagi dengan ini merupakan akhir tahun di mana negara-negara yang berada di iklim-iklim musim salju atau musim dingin akan mulai menyetok kebutuhan dari batubara ataupun energi-energi yang diperlukan untuk kegiatan penghangatan domestik mereka ataupun kegiatan yang diperlukan untuk di musim dingin. Kemudian juga perusahaan Adaro Energi Tbk ini tidak memiliki hutang yang cukup signifikan, yang masih dalam batas wajar, tidak terlalu mempengaruhi dari kinerja perusahaan, dan juga masih memiliki fundamental yang cukup baik. Sehingga kesimpulan hari ini adalah untuk hari ini mengenai perusahaan PT Adaro Tbk ini adalah saya sangat merekomendasikan saham Adaro Energi Tbk ini untuk setidaknya teman-teman dapat menganalisa sendiri dan mengambil keputusan sendiri, ya, apakah
mau membeli perusahaan ini ataupun ingin setidaknya dapat mengambil sedikit pengetahuan mengenai segala hal yang berkaitan dengan perusahaan Adaro ini. Karena jika kita lihat baik dari segi fundamental maupun teknikal untuk perusahaan ini masih cukup baik dan dapat bertahan di tengah kondisi seperti ini. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya perusahaan ini dapat memberikan pertumbuhan yang cukup baik bagi perusahaan maupun bagi para investor. Baiklah, sekian saja dari saya mengenai saham Adaro Energi Tbk ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Saya tidak memaksa Anda untuk membeli saham ini maupun menyarankan Anda untuk secara paksa membeli saham-saham yang saya rekomendasikan sebelumnya. Tetapi saya hanya memberikan gambaran dan juga informasi yang setidaknya teman-teman perlukan sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham di pasar saham. Jangan lupa bagi teman-teman semua untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah ini agar saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seputar saham. Baiklah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.